Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi, serta memberkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat, sharing kali ini masih membaca sebuah artikel dari majalah Al-Furqan, menebar dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, untuk sharing kali ini saya akan membacakan terjemahan dari kitab Al-Ibanah karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Nah, terjemahan kitab ini atau rangkuman terjemahan dari kitab Al-Ibanah ini diterjemahkan oleh Abu Faiz Salahuddin Hafizahullah. Ya, Ustadz Abu Faiz Salahuddin Hafizahullah ya. Lalu bagaimana isi dari kitab Al-Ibanah karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah? Simak videonya. Dalam menerjemahkan kitab Al-Ibanah ini, penulis atau penterjemah yaitu Abu Faiz Salahuddin Hafizahullah membagi atau mengelompokkan menjadi beberapa bab. Ya. Yang pertama yaitu akidah seorang muslim. Bila ada seseorang yang mengatakan kepada kami, maksudnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kalian telah mengingkari perkataan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, dan Khawarij, Rafidhah dan Murji'ah. Lalu jelaskanlah kepada kami bagaimana pendapat dan keyakinan kalian yang kalian beragama dengannya. Jadi apabila ada seseorang yang bertanya kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kalian telah mengingkari perkataan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, dan Khawarij, Rafidhah dan Murji'ah. Lalu jelaskanlah kepada kami bagaimana pendapat dan keyakinan kalian yang kalian beragama dengannya. Maka katakan kepadanya bahwa perkataan dan keyakinan kami yang kami beragama dengannya adalah kami berpegang teguh dengan kitab Rabb kita dan sunnah Nabi kita dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, dan para ahli hadis. Dengan itu kami berpegang teguh dan juga kami mengatakan seperti apa yang telah didengungkan oleh Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bermazhab Imam Hambal ya. Semoga Allah mencerahkan wajahnya, mengangkat derajatnya, dan melipat gandakan ganjarannya. Kami juga menyelisihi orang-orang yang menyelisihi beliau, karena beliau adalah imam yang mulia, pemimpin utama yang Allah Azza wa Jal telah terangkan jalan baginya, yang Allah Azza wa Jal telah tutup kesesatan dengan pelantarannya dan menerangkan jalan atau manhaj, memupus setiap kebid'ahan para pelaku bid'ah, penyelewengan orang-orang yang tersesat, dan keraguan orang-orang yang ditimpa keraguan-raguan. Maka semoga rahmat Allah Azza wa Jalla terus surahkan kepada beliau, imam yang dikedepankan, imam yang dimuliakan dan diagungkan. Kemudian bab yang kedua tentang akidah tentang Allah, akidah kepada Allah ya. Global perkataan kami menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah adalah bahwa kami mengikrarkan atau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya, dan semua yang mereka bawa dari Allah Azza wa Jal, dan apa yang telah diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah atau yang terpercaya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak meninggalkannya sedikit pun, dan bahwa Allah Azza wa Jal adalah Maha Esa, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jal. Dialah yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, tidak memiliki istri dan anak, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
Allah Azza wa Jalla mengutusnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Dan kami beriman bahwa surga adalah hak, benar, dan neraka juga hak, benar. Hari kiamat pasti akan tiba dan tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Azza wa Jalla kelak akan membangkitkan orang yang ada di dalam kubur. Kemudian tentang sifat-sifat bagi Allah. Dan kami, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari, beriman bahwa Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arash, sebagaimana firman-Nya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arash. Quran surat Taha, surat ke-20 ayat ke-5. Dan kami mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki wajah yang tidak dibagaimanakan hakikatnya. Sebagaimana firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat ke-27. Allah Azza wa Jalla juga memiliki dua tangan yang tidak dibagaimanakan hakikatnya, sebagaimana firman-Nya, bal yadahu mabsutatan, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-64. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki dua mata yang tidak dibagaimanakan hakikatnya, sebagaimana firman-Nya, tajri bi'ayunina, yang berlayar dengan penglihatan kami. Quran surat Al-Qamar surat ke-54 ayat ke-14. Dan barang siapa menyangka bahwa nama-nama Allah Azza wa Jalla tidak bermakna seperti yang dimaknakan kepadanya, maka sungguh dia telah tersesat. Dan kami juga beriman bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki ilmu, sebagaimana firman-Nya, anzalahu bi'ilmi, Allah menurunkannya dengan ilmunya. Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat 166. Dan juga sebagaimana firman-Nya, wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi'ilmi, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Quran surat Fatir surat ke-35 ayat ke-11. Dan kita menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki pendengaran dan penglihatan. Kita tidak meniadakannya sebagaimana orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Khawarij meniadakannya. Dan Allah Azza wa Jalla juga memiliki kekuatan, sebagaimana firman Allah, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka. Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-15. Kita menetapkan bahwa kalamullah bukanlah makhluk. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu melainkan Allah Azza wa Jalla mengatakan kun, jadilah, maka terjadi. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendaki, kami mengatakan kepadanya kun, jadilah, maka jadilah ia. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-40. Dan tidaklah ada sesuatu terjadi di muka bumi ini, baik berupa kebaikan maupun kejelekan, kecuali hal itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidaklah seorang pun dapat melakukan perbuatan sebelum Allah Azza wa Jalla tetapkan bahwa perbuatan itu akan terjadi. Setiap manusia pasti membutuhkan Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah seorang pun mampu untuk lari dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Kita yakin bahwa tidaklah ada pencipta kecuali hanya Allah Azza wa Jalla, dan bahwa perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat ke-96. Dan hamba tidaklah mampu untuk menciptakan sesuatu pun, bahkan merelakan yang diciptakan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla,
Hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta selain Allah? Quran surat Fatir surat ke-35 ayat ketiga. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Tidaklah mereka dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri yang dibuat orang. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-20. Dan ayat-ayat yang senada sangatlah banyak. Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kaum mukminin untuk menaatinya, melunakkan mereka, melihat dan memperbaiki keadaan mereka, serta memberi hidayah kepada mereka. Dan Allah Azza wa Jalla menyesatkan orang-orang kafir, tidak memberikan hidayah kepada mereka, dan tidak melunakkan hati mereka. Seandainya Allah Azza wa Jalla melunakkan mereka, tentulah mereka menjadi orang-orang yang soleh. Dan seandainya Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka, tentulah mereka berada di atas hidayah. Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk menjadikan baik orang-orang kafir, berlaku lembut kepada mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman. Namun Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk tetap menjadikan mereka kufur sesuai dengan ilmunya, menghinakan mereka dan menutup mata hati mereka. Dan kami, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, mengimani bahwa setiap kebaikan atau kejelekan terjadi dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan kami beriman dengan qada, ketetapan dan takdir Allah Azza wa Jalla, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Dan kami yakin bahwa apapun yang telah ditetapkan untuk tidak akan menimpa kami, pasti tidak akan menimpa kami. Dan sesuatu yang ditetapkan akan menimpa kami, pasti akan menimpa kami. Dan tidaklah seorang hamba dapat memberikan manfaat ataupun madarat kecuali yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 188. Kita mengembalikan semua perkara kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengadukan kemiskinan, kepapaan di setiap keadaan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga berkeyakinan bahwa kalamullah bukanlah makhluk. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Kemudian bab melihat Allah di akhirat. Kami, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla dapat dilihat kelak di negeri akhirat dengan mata kepala, seperti dilihatnya bulan di kala purnama. Orang-orang mukmin dapat melihatnya dengan tanpa berdesak-desakan, sebagaimana telah datang banyak riwayat. Kami pun mengatakan bahwa kelak orang-orang kafir akan terhalang dari melihat Allah Azza wa Jalla. Tatkala orang-orang yang beriman, mereka dapat melihat Allah Azza wa Jalla di surga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, pada hari itu benar-benar tertutup dari Rabb mereka. Quran surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat ke-15. Dan bahwa Nabi Musa alaihissalam dahulu meminta kepada Rabb-Nya untuk dapat melihatnya tatkala di dunia. Lalu Allah Azza wa Jalla memperlihatkan dirinya kepada gunung. Lalu gunung itu hancur berkeping-keping. Sehingga sadarlah Musa alaihissalam bahwa dirinya tidak mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla ketika di dunia. Bab Muslim pelaku dosa besar. Dan kami juga meyakini, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, bahwa tidaklah dibenarkan untuk mengkafirkan seorang muslim pun karena sebab amalan yang dia kerjakan, seperti berzina, mencuri, dan minuman khamar. Seperti yang telah diklaim orang-orang Khawarij, bahwa pelaku tersebut dihukumi kafir. Kami juga katakan bahwa siapapun yang mengerjakan perbuatan dosa besar, perbuatan dosa besar tersebut, seperti berzina dan mencuri,
dan semisalnya, karena menganggap bahwa perbuatan itu adalah halal, maka dia telah kafir. Kami juga mengatakan bahwa makna Islam lebih luas dari makna iman. Karenanya, tidak setiap yang Islam berarti dia telah beriman. Dan kami juga meyakini bahwa Allah Azza wa Jal membolak-balikan hati di antara dua jari Allah Azza wa Jal. Allah meletakkan pada satu jarinya dan meletakkan bumi pada satu jarinya. Sebagaimana hal itu ditetapkan dalam banyak riwayat tanpa kita membagaimanakan hakikatnya. Kita berkeyakinan bahwa kita dilarang untuk memastikan bahwa seorang dari ahli tauhid yang berpegang teguh dengan iman, dia adalah penduduk surga ataupun penduduk neraka, kecuali beberapa orang yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa ia kelak adalah penduduk surga. Kita tetap berharap surga akan diperoleh meski oleh orang-orang yang bergelimang dosa. Dan kita sangat khawatir bila mereka terjatuh dalam neraka dan mendapatkan siksa. Kita meyakini bahwa kelak Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan suatu kaum dari dalam neraka setelah mereka hangus dalam api neraka. Karena sebab syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana hal itu diterangkan dalam banyak riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian bab iman kepada hari akhir. Dan kami beriman dengan adanya siksa kubur dan telaga yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. Hari pertimbangan amal adalah benar adanya. Sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam, juga hak benar adanya. Dan hari berbangkit setelah kematian adalah hak. Dan kelak Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan manusia di suatu tempat dan akan menghitung amal perbuatan manusia. Kami juga mengimani bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, dapat bertambah dan dapat berkurang. Dan kita menerima semua riwayat yang sahih dari Rasulullah Muhammad SAW yang dibawa oleh para perawi yang thiqah, yaitu yang terpercaya. Kita berkeyakinan agar kita hendaknya mencintai para as-salafus saleh terdahulu. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla yang ditugaskan untuk menemani nabinya. Semoga pujian Allah Azza wa Jalla senantiasa terlimpah untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bab Islam dan khilafah. Kami mengikrarkan bahwa imam yang paling mulia sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan beliau Allah Azza wa Jalla memuliakan agama ini dan menampakkannya kepada orang-orang yang telah murtad. Sehingga kaum muslimin sepakat untuk menunjuk beliau sebagai pemimpin, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW telah menunjuk beliau untuk mengganti beliau tatkala sakit, untuk menjadi imam di kala sholat. Sehingga mereka bersepakat menyebut beliau sebagai khalifah Rasulullah Muhammad SAW atau pengganti Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan selanjutnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan orang-orang yang telah membunuhnya sesungguhnya telah membunuhnya dengan kezaliman dan permusuhan. Selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka merekalah para pemimpin peninggal Rasulullah Muhammad SAW, dan kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan nubuwah. Dan kita menetapkan bahwa di antara para sahabat Rasulullah SAW adalah 10 sahabat Rasulullah yang telah mendapat jaminan surga dari Rasulullah SAW. Dan kita menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang para sahabat Rasulullah SAW yang lain. Dan kita menahan lisan dari ikut campur dalam perselisihan yang terjadi pada diri sahabat Rasulullah SAW. Dan kita pun meyakini bahwa para khalifah yang 4 tersebut, mereka lah khalifah ar-Rasyidin yang mendapat hidayah dan kemuliaan. Tidak ada menandinginya dalam kemuliaan. Kemudian
bab sifat, turun, datang, dekat, dan lain-lain. Dan kita membenarkan seluruh riwayat yang sahih yang menjelaskan turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Lalu Rabb kita mengatakan, adakah yang meminta maka akan aku beri? Adakah orang yang memohon memohon ampunan maka akan aku ampuni? Adapun orang-orang yang sesat, maka mereka mengingkari perkara itu semuanya. Kita berpendapat bahwa dalam semua urusan yang kita perselisihkan, hendaklah dikembalikan kepada Alkitab dan Sunnah dan ijma kaum muslimin. Dan kita tidak mengerjakan perbuatan bid'ah yang tidak ada dasar dalam agama. Dan kita tidak mengatakan atas Allah Azza wa Jalla sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Dan kita beriman bahwa Allah Azza wa Jalla datang kelak pada hari kiamat sebagaimana firman Allah, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Quran surat Al-Fajr surat ke-89 ayat ke-22. Dan Allah Azza wa Jalla akan mendekat kepada hambanya sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Quran surat Qaf surat ke-50 ayat ke-16. Dan sebagaimana juga firman Allah, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna." Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Quran surat An-Najm surat ke-53 ayat ke-8 sampai ke-9. Dan termasuk dari keyakinan kami bahwa boleh melakukan sholat Jumat dan hari raya serta seluruh sholat di belakang seorang imam yang baik maupun yang fajir. Sebagaimana hal itu diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau bermakmum kepada Hajjaj bin Yusuf. Dan kami berkeyakinan bahwa mengusap bagian atas sepatunya tatkala wudu adalah sunnah baik di kala safar maupun mukim. Tidak seperti orang yang diingkari oleh orang-orang yang tersesat. Dan kami meyakini wajibnya untuk mendoakan kebaikan kepada para pemimpin kaum muslimin dan mengecam perbuatan kudeta terhadap pemimpin. Kemudian bab tentang Dajjal dan siksa kubur. Kami juga mengimani akan keluarnya Dajjal seperti yang telah dikabarkan dalam banyak riwayat dari Rasulullah SAW. Kami mengimani adanya siksa kubur, adanya malaikat Munkar dan Nakir, dan pertanyaan keduanya kepada penghuni kubur di kubur mereka. Kami pun membenarkan tentang hadis mi'rajnya Nabi SAW ke langit. Kami pun meyakini kebenaran mimpi dan tafsir dari mimpi baiknya tersebut. Kami mengimani bahwa sedekah jariyah dapat bermanfaat bagi orang muslim yang telah meninggal dunia, dan juga doa kebaikan yang dipanjatkan untuk mereka. Kami pun meyakini bahwa di alam dunia ini terdapat sihir dan tukang sihir, serta bolehnya kita mensolati seorang muslim yang meninggal dunia meski dia adalah orang yang fajir, dan juga boleh mewarisi dari harta peninggalan mereka. Kita meyakini bahwa surga dan neraka keduanya adalah makhluk, dan bahwa seorang yang meninggal dunia atau dibunuh, keduanya meninggal dunia berdasarkan batas ajal yang ditetapkan. Dan kita juga meyakini bahwa semua rezeki yang diperoleh adalah datangnya dari Allah Azza wa Jal, baik rezeki yang halal maupun yang haram. Dan setan itu terus berusaha untuk memberikan was-was kepada manusia, memunculkan keraguan-raguan dan bisikan, tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Allah Azza wa Jal berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan.
lantaran tekanan penyakit gila. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 275. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas surat ke-114 ayat ke-4 sampai ke-6. Kita juga meyakini bahwa terkadang Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada orang-orang yang soleh sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ataupun karomahnya. Kami meyakini bahwa anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum balik, kelak Allah Azza wa Jalla akan menguji mereka. Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan api dan memerintahkan mereka untuk masuk ke dalamnya sebagai ujian. Sebagaimana hal itu diterangkan dalam satu riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami juga meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh hambanya dan perbuatan yang sedang ia perbuat. Apa yang telah terjadi seandainya perbuatan itu terjadi atau tidak terjadi. Dan kami meyakini wajibnya menaati para pemimpin, bermuamalah dan saling memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin, menjauhi semua penyeru yang mengajak kepada kebid'ahan dan mengikuti hawa nafsunya. Dan apa yang telah kami sebutkan di atas dari global ucapan dan akidah kami, semua berdasarkan pada hujah dan dalil yang nyata. Wallahul muwafiq. Nah, itu sebuah rangkuman terjemahan dari kitab Al-Ibanah yang dialihbahasakan atau diterjemahkan oleh Ustadz Abu Faiz Sholahuddin Hafizahullah. Semoga memberikan pencerahan bagi para sahabat, sehingga para sahabat mampu berislam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan manhaj salafus saleh. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.